Oke, kita hari ini akan membahas tentang parameter pemesinan fresh dan juga macam-macam alat potong pemesinan fresh. Untuk materi bubut, untuk materi fresh kemarin terakhir sampai ke jenis-jenis ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mesin fresh kalau tidak salah. Mungkin dari kalian udah ada yang belajar belum tentang parameter dan juga alat-alat potong pada mesin fresh ini? Mungkin Mas Adit sudah membaca materi ini belum? Halo, kok diam semua? Saya baru membaca sekilas. Oke, yang penting sudah membaca, nanti habis setelah ini saya jelaskan secara singkat saja ya, soalnya agar tidak terlalu lama menggunakan Google Meet ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada parameter pemesinan fresh. Apa sih itu parameter pemesinan fresh? Jadi jadi dalam segala pekerjaan pemesinan, baik itu pemesinan fresh, bubut, gerinda, dan juga yang lainnya, pastinya terdapat parameter-parameter perhitungan yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Biasanya parameter ini digunakan untuk menghitung kecepatan potong, kecepatan putaran mesin, dan juga kecepatan pemakanan, serta juga untuk menentukan berapa lama pekerjaan itu yang kita lakukan atau yang lebih dikenal dengan waktu proses pemesinan. Lalu parameter pemesinan fresh itu ada 3 yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama ada kecepatan potong atau yang kita kenal dengan cutting speed. Lalu ada kecepatan putaran mesin ataupun spindle mesin, dan juga ada kecepatan pemakatan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan feeding. Untuk yang pertama ada kecepatan potong. Kecepatan potong itu pastinya dimiliki oleh setiap benda kerja maupun bahan-bahan yang kita jumpai. Kecepatan potong ini nantinya digunakan untuk menentukan kecepatan putaran mesin. Jadi setiap benda ataupun bahan yang kita kerjakan itu masing-masing mempunyai kecepatan potong yang berbeda. Untuk definisi kecepatan potong sendiri adalah kemampuan mesin menghasilkan panjang sayatan tiap menit, itu yang disebut dengan kecepatan potong. Nah, untuk menentukan sebenarnya untuk kecepatan potong sendiri itu sudah terdapat tabel bakunya sendiri, namun kita juga bisa mengetahui kecepatan potong tersebut dengan menggunakan rumus berikut. Nah, di sini kecepatan potong kita simbolkan dengan CS ataupun yang disebut cutting speed. Untuk rumusnya adalah Pi, lalu dikalikan dengan D, diameter benda kerja, dan juga dikalikan dengan putaran mesin. Lalu untuk perkalian tersebut nanti dibagi dengan 1000, yang dirumuskan dengan Pi dikalikan D dikalikan dengan N lalu dibagi 1000. Kenapa di sini dibagi 1000? Karena untuk satuan yang kita gunakan merupakan milimeter. Sementara dari meter menuju milimeter itu terdapat 3 tingkatan, alias berarti 10 pangkat 3, yaitu 1000. Lanjut, seperti yang sudah tadi dikatakan, untuk sejatinya itu kecepatan potong sebuah bahan benda kerja itu sudah baku ya, sudah ada tabelnya tersendiri. Nah, di sini ada yang pertama ada kuningan, perunggu keras dan sejenisnya. Itu kecepatan potongnya setiap menit berkisar antara 30 meter hingga 45 meter setiap menitnya. Jadi kemampuan benda tersebut dalam menit ketika dilakukan penyayatan
sekitar 30 sampai dengan 45 meter per menit. Lalu di sini ada besi tuang dengan kecepatan potong antara 14 hingga 21 meter per menit. Dan juga di sini ada baja. Baja di sini ada 3 ya. Ini angka-angka di sini merupakan klasifikasi tingkat kekerasan bahan baja tersebut. Jadi semakin kecil angka di sini berarti tingkat kekerasan bahan itu semakin lunak. Dan juga ketika angkanya semakin besar, maka tingkat kekerasan baja itu juga akan semakin tinggi. Jadi mengapa di sini ketika baja dengan tingkat kekerasan 70 atau yang biasa kita kenal dengan ST70 ataupun ST yang lainnya, maka di sini kita mendapatkan kecepatan potong yang lambat karena benda tersebut keras. Untuk baja yang memiliki ST50 hingga 70 memiliki kecepatan potong 14 hingga 21, dan juga untuk baja dengan ST34 hingga 50 memiliki kecepatan potong berkisar antara 20 hingga 30. Lalu untuk tembaga perunggu lunak berkisar antara 40 hingga 70. Lalu ada aluminium berkisar antara 300 hingga 500 karena aluminium ini salah satu benda yang sangat mudah disayat ataupun termasuk benda yang lunak. Dan juga terakhir adalah plastik berkisar antara 40 hingga 60. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Ya belum. Oke, kalau belum kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kecepatan putaran mesin. Nah, antara kecepatan potong tadi dan kecepatan putaran mesin itu sendiri semuanya saling berhubungan. Karena untuk menentukan kecepatan mesin, kita harus mengetahui nilai CS itu sendiri. Nah, nilai CS itu sendiri didapat dari tabel-tabel yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Kecepatan putaran mesin itu sendiri biasanya digunakan saat pekerjaan mesin fresh, yang cara menentukannya adalah kita melihat diameter benda kerja tersebut. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu 1000 dikalikan dengan CS, lalu dibagi dengan Pi kalikan D. Untuk CS itu sendiri kecepatan potong, ini mohon maaf ini ada kesalahan. Untuk CS itu kecepatan potong, lalu diameter adalah diameter cutternya, berarti kalau di mesin fresh ini diameter pisau fresh itu sendiri, kalau di mesin bubut berarti itu diameter benda kerjanya. Jadi dibedakannya di sini. Kalau bubut diameter benda kerja, kalau fresh diameter pisau itu sendiri. Dan juga P ini adalah konstatanya. Kita masuk ke contoh ya. Diketahui baja lunak akan di-fresh dengan alat potong berdiameter 80 mm. Kita ketahui diameter 80. Lalu baja lunak itu sendiri memiliki cutting speed sebesar 30 meter per menit. Nah, kita hitung kecepatan putaran mesinnya. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. CS kita masukkan 30. Lalu diameter alat potong kita masukkan 80. Kita hitung, kita operasikan semua bilangan ini, kita dapatkan hasil 119,42 rpm. Namun ketika pengaplikasiannya dalam mesin kita, khususnya dalam mesin konvensional, kita tidak dapat menemukan angka paten yang sedetail ini, 119 rpm. Untuk itu biasanya kita menentukan kecepatan putaran mesin pada pada mesin fresh itu sendiri yang mendekati dengan hasil ini. Bisa mendekati ke atasnya, bisa mendekati ke bawahnya. Kita cari yang terdekat saja. Lalu yang selanjutnya ada
pemakanan. Untuk kecepatan pemakanan di sini artinya seberapa lama kita melakukan sayatan itu sendiri. Biasanya kecepatan pemakanan di sini itu digunakan untuk pemakanan otomatis, dan juga kecepatan pemakanan juga biasanya sudah terdapat dalam tabel mesin fresh itu sendiri. Namun kita di sini juga bisa melakukan perhitungannya sendiri. Untuk perhitungannya sendiri adalah menghitung kecepatan feeding, yaitu F besar sama dengan F kecil dikalikan dengan putaran mesin, di mana F adalah bergesernya piece of fresh itu sendiri dalam satu putaran. Contoh perhitungannya, diketahui N ataupun kecepatan mesin adalah 600 rpm ataupun 600 putaran per menit. Sementara F tabel ditetapkan adalah 0,22 mm setiap putaran. Nah, untuk menghitungnya adalah seperti yang rumus tadi, F dikalikan N. Berarti 0,22 dikalikan 600, kita jumpai hasil 132 mm per menit. Jadi saat proses pemakanan itu sendiri selama 1 menit, kita bisa mendapat hasil sayatan sebanyak 132 mm. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Ataupun terlalu cepat menjelaskannya? Siap, belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Kita lanjutkan. Kita langsung masuk ke alat potong mesin fresh. Untuk alat potong di sini pastinya fungsinya sudah tahu lah ya. Digunakan untuk menyayat benda kerja itu sendiri. Jadi alat potong tersebut juga memiliki berbagai jenis ataupun bermacam-macam jenis dan juga kegunaannya. Kita langsung saja masuk yang pertama. Di sini ada pisau fresh mantel. Nah, ini bentuknya pisau fresh mantel adalah memanjang ya. Nah, di sini tuh biasanya pisau fresh mantel ini digunakan pada mesin fresh horizontal atau mesin fresh yang mendatar. Jadi ketika kita melakukan pengefreshan, khususnya ini digunakan untuk mengefresh muka ya, ataupun mengefresh bidang yang rata dan juga lebar, maka kita akan menggunakan mesin pisau fresh mantel ini. Nah, untuk pisau fresh mantel ini terdapat 3, dan juga ini bisa juga untuk jenis-jenis pisau fresh yang lain. Ini berdasarkan tingkat kekerasannya. Yang pertama ada keras, biasanya ini digunakan terbuat dari baja karbon. Terus ada pisau fresh yang normal ataupun biasa juga terbuat dari baja karbon, namun kadarnya itu berbeda. Untuk yang keras ini digunakan untuk terbuat dari baja karbon sedang, sementara untuk yang normal ataupun sedang ini digunakan terbuat dari baja karbon yang lunak ataupun dengan kadar karbon yang rendah. Sementara pisau fresh yang lunak ini biasanya terbuat dari pahat HSS ataupun yang sering kita gunakan HSS ya Mas, kalau tidak salah. Mungkin masih membayangkan ya, karena belum praktek juga. Untuk yang selanjutnya ada pisau fresh sudut. Nah, sama seperti halnya tadi, di sini pisau fresh sudut digunakan untuk mengefresh buah sudut ataupun mengefresh kemiringan. Namun pada pisau fresh sudut ini sudah memiliki sudut yang tetap, yaitu 30 derajat.
45 derajat, 60 derajat maupun 90 derajat. Untuk yang 90 derajat ini biasanya tegak lurus ya, berarti ininya tidak miring lah. Nanti ada juga di belakang. Nah, untuk pisau fresh sudut ini biasanya terdapat dua jenis. Ada yang sudutnya satu ataupun single angle, dan juga terdapat dua sudut maupun double angle cutter. Ini yang satu, ini yang dua. Lalu selanjutnya ada pisau fresh ekor burung. Biasanya pisau fresh ini sesuai dengan namanya digunakan untuk mengofresh alur ekor burung. Nah, di sini juga terdapat sudut penyayatan sebesar 30 derajat, 45 maupun 60 derajat. Yang selanjutnya ada pisau fresh alur maupun pisau fresh melingkar. Pisau fresh alur ini biasanya digunakan untuk mengefresh alur pasak pada poros yang berbentuk bulan sabit, yang letak alurnya tidak ada pada ujung porosnya. Lalu yang selanjutnya ada pisau fresh sisi dan muka. Nah, seperti yang tadi pada pisau fresh sudut, nah ini bisa juga dikatakan dengan pisau fresh sudut yang bentuknya 90 derajat karena kemiringannya itu tidak terlihat ya, alias tegak lurus. Biasanya ini digunakan untuk mengefresh alur permukaan benda kerja juga. Namun bedanya dengan pisau fresh mantel tadi adalah ketebalan pisau ini lebih tipis daripada pisau fresh mantel yang tadi. Lalu pisau fresh gigi silang. Pisau fresh ini digunakan untuk mengefresh alur pada permukaan benda kerja. Nah, ini juga sama kegunaannya untuk mengefresh alur muka benda kerja, namun biasanya ini digunakan untuk pemakanan yang sedikit ataupun pemakanan yang ringan-ringan saja. Lalu pisau fresh radius. Sesuai dengan namanya, pisau fresh ini berfungsi untuk membentuk radius luar maupun radius dalam. Nah, ini untuk membuat radius yang dalam ataupun membuat cekungan, karena bentuknya seperti ini ataupun kalau pisau fresh itu cembung berarti digunakan untuk membuat cekungan, karena kan nantinya kan ketika kita contohnya ini pisau freshnya cembung seperti ini. Nah, nantinya kan benda kerja kan akan membentuk seperti ini alias membentuk cekungan. Lalu untuk yang kedua ada pisau fresh radius untuk membentuk benda yang cembung. Nah, kebalikan dari pisau fresh yang radius cembung tadi, pisau fresh radius cekung ini digunakan untuk membentuk benda kerja yang cembung. Lalu yang selanjutnya ada pisau fresh alur T. Nah, kemarin kan sudah membahas tentang meja mesin fresh ya. Di situ terdapat alur-alur sebagai peletakan ragum benda kerja. Nah, alur tersebut dikatakan alur T yang biasanya nanti dibuat dengan menggunakan pisau fresh alur T ini. Kan ini kan pisau freshnya membentuk huruf T juga kan ini. Makanya dikatakan dengan pisau fresh alur T. Lalu ada pisau fresh jari. Nah, pisau fresh jari ini yang biasanya kita sering gunakan ya, atau yang lebih kita kenal dengan end mill. Nah, penggunaan pisau fresh end mill ini bermacam-macam. Bisa untuk mengefresh rata, mengefresh muka, mengefresh bertingkat, mengefresh sudut, dan juga lainnya. Nah, ini terdapat macam-macam jenis end mill dan juga kegunaannya. Yang pertama adalah seperti ini. Cirinya sudut helix dan juga alur giginya tidak terlalu besar. Jadi sudut-sudut potong di sini memiliki sudut-sudut yang besar. Biasanya digunakan untuk pekerjaan pada bahan yang baja normal. Yang selanjutnya adalah pisau end mill dengan
sudut-sudut gigi yang lebih kecil sudutnya daripada yang normal ini. Biasanya itu digunakan untuk memfresh pada benda yang memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari yang normal ini. Lalu ada pisau fresh and mill dengan gigi-gigi yang besar. Biasanya digunakan untuk pekerjaan benda yang lunak. Lalu terdapat juga pisau and mill dengan mata sayat yang bergerigi. Biasanya untuk pemakanan kasar ataupun pemakanan yang banyak biasanya. Lalu yang terakhir dengan sudut helix dan juga alur gigi besar. Biasanya dapat digunakan untuk pemakanan ke bawah maupun membuat lubang. Ini untuk end mill ini terdapat 5 macam. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Mungkin terlalu cepat penjelasannya ataupun bagaimana? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada pisau fresh radius. Pisau fresh radius sesuai dengan namanya digunakan untuk mengefresh radius juga. Biasanya digunakan untuk membuat radius cekung karena ini kan pisau freshnya membentuk cembung ya. Kalau pisau fresh itu cembung berarti digunakan untuk membuat bidang yang cekung. Lalu selain pisau fresh and mill tadi, yang sering kita gunakan itu juga ada pisau roda gigi atau yang kita sebut dengan modul untuk pembuatan roda gigi. Nah, macam-macam pisau fresh roda gigi ini sebenarnya juga banyak, yaitu terdapat nomor-nomor ataupun indeks-indeks yang harus kita gunakan. Jadi ketika kita menggunakan pisau fresh ini dalam pembuatan roda gigi, kita harus menghitung parameter dalam pembuatan roda gigi tersebut. Baru kita bisa memilih pisau yang kita akan gunakan. Nah, nantinya untuk penjelasan tersebut nanti ada materi tersendiri untuk materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada pisau fresh muka. Pisau fresh muka ini pada umumnya mata sayatnya ditempel pada bodi dengan cara dilas ataupun dibaut. Di mana mata sayatnya ini terbuat dari bahan cemenit karbit. Pisau ini biasanya digunakan untuk mengefresh permukaan yang rata dan luas. Seperti halnya tadi pisau fresh mantel, pisau fresh and mill, pisau fresh muka ini juga digunakan bisa untuk mengefresh muka. Namun pisau fresh ini lebih spesifik hanya untuk mengefresh muka benda kerja ataupun biasanya pengefreshan muka itu sendiri digunakan saat awal penyayatan. Yang selanjutnya ada pisau fresh sisi dan muka. Untuk kegunaannya juga sama. Biasanya ini digunakan untuk mengefresh bidang siku juga bisa, mengefresh muka sesuai dengan namanya. Biasanya terkhusus ini untuk mengefresh pada samping bidang kerja ya. Jadi kalau pisau fresh mantel tadi kan biasanya mengefresh pada atas benda kerjanya. Sementara kalau pisau fresh ini dipasang pada mesin freshnya biasanya untuk pemakanan pada samping benda kerja itu sendiri. Yang selanjutnya ada pisau fresh gergaji. Pisau fresh gergaji ini digunakan untuk memotong ataupun membelah benda kerja itu sendiri. Karena namanya juga sudah jelas gergaji, ya fungsinya gergaji itu untuk memotong benda kerja itu sendiri. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan belum? Siap, belum ada Bapak. Belum ada ya?
Oke, untuk penjelasan materi mungkin itu saja. Nanti setelah ini saya akan bertanya sedikit tentang materi yang sudah saya sampaikan. Kalau semisal ada yang belum paham, ditanyakan saja, nanti kita sama-sama belajar. Jika kalian belum paham tentang materi yang saya sampaikan, silahkan bisa bertanya saja. Mungkin setelah ini saya kasih satu pertanyaan ya untuk keaktifan kalian tentang kecepatan, tentang parameter pemesanan fresh itu sendiri. Sebentar untuk soalnya nanti. Nah, untuk kita hitung tentang kecepatan putaran mesin saja ya. Nah, kita ganti misal kita memiliki diameter alat potong sebesar 20 mm dan juga kecepatan potongnya adalah 40 meter per menit. Nah, berapakah kecepatan putaran mesin itu sendiri? Mungkin dari sini ada yang mau menjawab secara sukarela untuk menghitungnya. Nanti yang menjawab bisa mendapat poin tambahan. Mungkin saya kasih waktu ya untuk menghitungnya dulu. Nanti kalau tidak ada yang mau menjawab secara sukarela, nanti akan saya tunjuk secara acak. Nggak usah takut salah, yang penting prosesnya itu sendiri. Jadi perhitungan jangan terpaku pada jawaban akhir, namun pahamilah langkah-langkah dalam menentukan kecepatan potong itu sendiri. Mungkin ada yang mau menjawab. Untuk rumusnya ini, kalau misal tadi masih belum paham, untuk rumusnya sendiri adalah N 1000 dikalikan dengan CS. CS-nya tadi berarti 40 meter per menit dibagi Pi dikalikan D. Untuk diameter sendiri adalah 20 mm. Saya izin menjawab. Monggo, dengan Mas siapa ini? Soalnya Mas tidak Aan. terlihat di sini. Siapa Mas Aan siapa? Kuswanto? Aan Kuswanto. An Kusanto. Monggo Mas, silahkan. Jawabannya 641 RPM. 641. Oke, betul Mas. Berarti untuk mungkin bisa dijelaskan langkah-langkahnya tidak Mas? Misal Siap, bisa. dijelaskan. Untuk M sama dengan 1000 dikali 40 dibagi Pi-nya 3,14 dikali 20. Langkah selanjutnya dihitung 40.000 dibagi 62,8. Hasilnya 641,0,2 Oke, dibulatkan oke. menjadi 641. Oke Mas, terima kasih, itu sudah betul jawabannya. Nah, nantinya hasil tadi sekitar 641 kita aplikasikan kepada mesin. Kalau mesin konvensional itu kita cari angka yang terdekatnya. Kalau dalam mesin CNC tinggal masukkan angka bulat itu sendiri, nanti kecepatan akan menyesuaikan sendiri. Jadi jawabannya tadi 641. Oke, terima kasih Mas Aan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan lagi belum? Sebelum pertemuan pagi hari ini kita akhiri. Kalau belum ada, nanti saya kasih tugas ya. Untuk tugasnya sebentar. Untuk tugasnya nanti materi yang tadi saja.
Untuk tugasnya ini mungkin bisa di screenshot ataupun nanti saya kirimkan file ini ke grup kelas saja ya. Untuk tugasnya sendiri 4 soal nanti ditulis tangan. Untuk nomor 3 dan 4 nanti ditulis juga dengan langkah-langkahnya, langkah perhitungannya. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan minggu depan melalui Google Form yang nanti saya sediakan ya. Untuk batas waktu pengumpulannya sendiri kira-kira mau kapan, Dek? Mau berapa hari biasanya? Mungkin Mas Adi kira-kira mau berapa hari untuk mengerjakan tugas ini? Tidak tahu Pak, itu menurut Bapak saja. Kalau biasanya itu mata apa? Biasanya ada yang 1 minggu, ada yang beberapa hari. Berarti sekitar 1 minggu ya. Berarti tugas ini dikumpulkan berarti sekarang tanggal 26 dikumpulkan tanggal 1 saja ya. Berarti H-1 sebelum minggu depan. Berarti H-1 sebelum mata pelajaran fresh ini sendiri. Berarti kan mata fresh ini sendiri kan hari Kamis untuk minggu depan tanggal 2. Berarti pengumpulan tanggal 1 saja ya. Maksimal jam tanggal 1 pukul 23.59. Nanti untuk pengiriman tugasnya nanti saya sampaikan di kelas saja, di WA group. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi tentang materi maupun tugas yang tadi saya sampaikan. Ya belum ada Pak. Kalau belum ada, nanti untuk link presensi nanti juga saya sampaikan di grup kelas. Bagi yang tidak hadir nanti bisa menyertakan alasannya, nanti sudah ada di Google Meet, di Google Form itu sendiri. Jangan lupa buat yang udah hadir dalam kelas mungkin bisa untuk meng-screenshot diri sendiri karena apa untuk bukti telah mengikuti kelas pada hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin itu saja penyampaian materi pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menghadapi kuliah, mohon maaf, pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, berguna bagi bangsa dan juga berguna bagi keluarga kalian sendiri. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak.